dari AI. Jadi AI itu adalah kecerdasan artifisial. Ada judulnya artificial. Nah, kita lihat tadi apa hubungannya sih dengan materi kita? Sangat bererat karena yang pertama dulu coding. Coding adalah proses mengkonversi keinginan manusia yang dapat dipahami oleh perangkat lunak atau komputer, smartphone, iPad, ya, agar dapat digunakan, diproses. Itu coding. Jadi keinginan tak, itu coding itu adalah keinginan tak supaya bisa ikuti AI. Nah, sedangkan AI, kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Jadi AI ini dia tidak pintar sendiri. Nah, tidak pintar sendiri. AI dia pakai manusia. Jadi pintarnya itu AI, dia tidak pintar dengan sendiri. AI itu adalah buatan manusia. Datanya dapat dari manusia. Namanya apa itu coding dan kecerdasan artifisial? Maka ibu akan memberikan gamesnya secara berpasangan saja. Jadi saya minta 5 orang naik ke sini. 5 orang dulu. 5 orang dari sini. Apa? Amila naik. Kemudian Masya naik. Kemudian Ipa naik. Kemudian Ika naik. Oke, ambil masing-masing satu di sini. Paling untuk mata. Matanya. Jadi jalan sini untuk mata. Masih lembar kerja masing-masing mengerjakan. Nah, kita bagikan dulu, tulis nama. Mengerjakan sesuai dengan gambar berapa nilainya kan? Tadi sudah paham semua? Ya? Ini kembali. Pembahasan KA ya? Nah, kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar seperti manusia itu adalah kecerdasan artifisial.
lagi? Yang bisa digunakan di kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Apa kira-kira yang menggunakan AI? Handphone. Apa? iPad. Oke. Lagi. Komputer. Laptop. Menggunakan AI sama. Nah, apa lagi? Google. Nah, WA. Oke. Jadi banyak nih di depan kita nih. Sekarang tidak langsung berarti kau tahu dong apa itu AI seharusnya ya? Hah? Sekarang aku tanya, apa kecerdasannya handphone? HP, smartphone, apa? Sidik jari. Iya, kau bisa buka handphone, bisa buka pakai sidik jari atau enggak ya? Itu kecerdasan AI. Ya. Apa lagi? Kalau bukan? Bisa ditempati pertanyaan. Kalau YouTube, apa kecerdasannya YouTube? Saran video, lagu, ya, memberikan saran-saran, itu kecerdasan. Kalau kita itu kecerdasannya semua YouTube, handphone tidak akan cerdas begitu kalau tidak dikasihkan data oleh manusia. Itu dia. Ya, paham perbedaannya mesin sama manusia? Gimana dulu? Kalau mesin kalau manusia dulu, manusia apa itu manusia? Apa yang memiliki manusia? Apa? Coba. Mempunyai kecerdasan boleh? Mempunyai perasaan? Manusia punya perasaan? Mesin ada perasaan enggak? Kalau kita tidak buat kan nih. Terus, manusia bisa merasakan secara langsung. Bahwa ini adalah pensil. Spidol ini merasakan. Mesin bisa merasakan ya? Tidak bisa. Kalau kita tidak kasihkan data. Terus, manusia ada pelajaran pengalaman hidupnya. Pernah jatuh. Manusia bisa bikin kue, oke? Tapi mesin bisa nggak? Iya. Tidak ada pengalamannya. Kecuali kalau manusia memberikan data pengalaman kepada AI. Itu paham? Jadi kita juga tidak memang AI atau kecerdasan artifisial sangat penting bagi kehidupan kita, tapi kita harus menggunakannya juga secara bijak. Secara bijak. Tidak semua Google, tidak semua AI bisa menjawab pertanyaan kita karena bisa saja jawaban itu akan salah. Jadi tidak selamanya kita harus mempercayai AI. Kalau ada ibu kasih tugas, kamu cari jawabannya di Google. Tidak selamanya itu Google adalah benar. Ya, tidak selamanya. Jadi harus tetap kita mencari data yang sebenarnya. Dan ingat juga dalam membuat kecerdasan, dalam menggunakan AI, kamu harus bijak. Tidak boleh memberikan data-data yang sebenarnya kepada AI. Jadi harus contoh game. Biasa game itu akan mencari katamu. Karena kenapa bisa saja nanti ada yang menyalahgunakan data-data dari kamu. Gampang sekarang itu penipuan, paham ya? Jadi menggunakan telepon, menggunakan iPad, menggunakan HP, menggunakan laptop, semua apapun itu maka gunakanlah secara bijak. Dan jika meminta data-data pribadi kalian, maka komunikasikan dengan orang tua atau guru. Ya, paham? Jadi prinsip kegunaan KA. Yang pertama, kecerdasan artifisial dibuat untuk membantu manusia, bukan mengganti manusia. Prinsip yang untuk penggunaan kecerdasan artifisial. Yang kedua, kecerdasan artifisial tidak selalu benar dan harus digunakan secara hati-hati. Seperti tadi aku bilang, jangan telan-telan mentah apa yang dikasih ke AI. Tetap cari datanya, tetap cari jawabannya. Oke? Paham? Karena tidak selamanya AI itu adalah benar. Yang ketiga, data pribadi harus dijaga saat menggunakan Oke, sampai di sini mau ditanyakan? Jadi sudah cukup paham ya? Nah ini sekarang ibu mau lihat kamu bagaimana AI itu dikasih data sama kita. Bagaimana? Kita pilih kata senang. Jadi mukanya yang ikan nanti, kan ada ikan nanti. Ini yang senang semua kita pilih. Kalau senang ini, kalau senang, kalau senang ini. Benar nggak? Oke, kamu nggak senang ini. Oke, nah kita sudah kasih data. Kamu sudah kasih data toh? Bahwa mukanya yang senang ikan bagaimana? Maka kita jalankan. AI sudah mendeteksi bahwa ini muka ikan yang senang, ini muka ikan yang tidak senang dengan data yang tadi kamu sudah kasih. Jadi kalau kamu salah memberikan data, maka AI juga akan salah. Ya, kalau muka marah kau kasih, dia akan marah juga di sini. Muka senang, paham? Bisa lihat ya? Dari apa yang kamu kasih tadi, jadi kapan kita salah menggunakan AI,